Laringkonada dikenal sebagai kota tertinggi di dunia, sebuah tempat yang menyimpan cadangan emas melimpah, namun menghadirkan kehidupan yang jauh dari kata layak bagi warganya. Berada di ketinggian sekitar 5.100 meter di pegunungan Andes, Peru, kawasan ini berdiri di atas tanah berbatu yang tandus, tanpa satupun pohon, dengan suhu yang selalu menusuk di bawah nol, dan udara yang mengandung oksigen jauh lebih sedikit dari normal. Meski lingkungan begitu keras, lebih dari 60.000 orang tetap bertahan demi mengejar emas yang sejak era Kekaisaran Inca menjadi magnet utama wilayah ini. Rumah-rumah berdinding seng menempel di lereng curam, tumpukan sampah memenuhi jalan sempit, dan air bersih dialirkan dari es gletser yang mencair melalui selang-selang panjang. Sebagian besar penduduk menggantungkan hidup pada tambang ilegal dengan sistem cacoreo. Mereka bekerja tanpa bayaran selama sebulan penuh dan hanya diberi 1 hari untuk menambang demi diri sendiri. Di balik kilau emas tersimpan kenyataan pahit. Udara tipis menimbulkan penyakit ketinggian yang berkepanjangan, polusi merkuri mencemari lingkungan, dan tindak kejahatan meningkat karena tidak adanya tempat aman untuk menyimpan uang maupun emas. Laringkonada pun menjadi gambaran kontras antara harapan akan kemakmuran dan realitas berat yang harus dihadapi setiap hari di puncak dunia yang keras dan penuh risiko. Masjid Agung Baitul A'la berdiri megah di Kabupaten Nagan Raya, Aceh, dan dikenal luas sebagai salah satu masjid paling unik di Indonesia. Hampir seluruh lantai dan dindingnya dilapisi batu giok asli, material yang biasanya dipakai untuk membuat cincin, gelang, sampai liontin karena warna hijaunya yang berkilau dan teksturnya yang begitu halus. Namun di Aceh, batu bernilai tinggi ini justru dimanfaatkan untuk memperindah rumah ibadah. Jumlah batu giok yang digunakan mencapai ratusan ton, dan semuanya berasal dari tambang lokal di wilayah Nagan Raya, daerah yang memang terkenal kaya batu mulia. Selain memberi kesan mewah, permukaan giok membuat lantai masjid tetap terasa sejuk meski cuaca sedang panas, menciptakan suasana ibadah yang nyaman dan lebih khusyuk. Keistimewaan inilah yang membuat Masjid Agung Baitul A'la mendapat julukan Masjid Giok, bahkan disebut sebagai masjid pertama di dunia yang menggunakan giok sebagai material utama bangunannya. Wilayah Nagan Raya sendiri sejak lama dikenal sebagai pusat giok. Bahkan belum lama ini, di kawasan hutan setempat ditemukan bongkahan giok raksasa seberat sekitar 5.000 ton yang masih tertanam di dalam tanah. Proses mengumpulkan getah dari pohon maple menjadi langkah awal terciptanya sirup manis yang identik dengan Kanada. Wilayah yang paling terkenal sebagai penghasil terbesar berada di Provinsi Quebec, tempat ribuan pohon maple tumbuh dan dikelola secara turun-temurun. Untuk memulainya, para petani memasang keran kecil pada batang pohon, sehingga tetesan getah bening dapat mengalir perlahan ke wadah penampungan. Lubang dibuat dengan bor, kemudian ember atau alat penampung dipasang untuk menadah aliran getah tersebut. Dalam produksi berskala besar, sistem selang biasanya digunakan untuk menghubungkan tiap pohon, membawa aliran getah dari ratusan titik menuju stasiun pemompaan di bagian hutan yang paling rendah. Dari sana, cairan dikumpulkan dalam tangki besar yang mampu menyimpan ribuan liter setiap hari. Setelah terkumpul, getah direbus selama berjam-jam hingga sebagian besar kandungan airnya hilang dan tersisa cairan kental berwarna keemasan dengan aroma karamel yang khas. Dari proses panjang inilah lahir sirup maple murni yang sering dipadukan dengan pancake, waffle, roti panggang, atau dijadikan pemanis alami di berbagai minuman hangat. Di bagian selatan Meksiko ada sebuah wilayah bernama Chiapas, tempat di mana minuman bersoda, terutama Coca-Cola, menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Banyak penduduk di sana menjadikannya sebagai pilihan utama, menggantikan air putih untuk menemani aktivitas apapun, saat makan, bekerja, hingga dalam upacara keagamaan dan perayaan adat. Konsumsi minumannya pun berada pada level yang sulit dibayangkan. Rata-rata satu orang bisa menghabiskan sekitar 2,2 liter Coca-Cola setiap hari, atau lebih dari 800 liter dalam setahun, angka yang tak tertandingi oleh daerah manapun di dunia. Kondisi ini makin diperparah oleh kenyataan bahwa di banyak tempat di Chiapas, Coca-Cola jauh lebih murah dan lebih mudah dibeli dibandingkan air mineral. Pabrik pembotolan lokal, jalur distribusi yang luas, serta terbatasnya akses air bersih membuat minuman manis tersebut menjadi pilihan paling praktis bagi banyak keluarga.
Fenomena ini akhirnya membentuk ketergantungan yang bukan hanya bersifat ekonomi dan budaya, tetapi juga sosial. Namun, kebiasaan tersebut membawa dampak besar bagi kesehatan masyarakat, karena kasus diabetes meningkat tajam dan banyak warga yang kehilangan nyawa akibat penyakit itu. Di India, terdapat sebuah kebiasaan yang cukup unik, di mana sebagian masyarakat melakukan ritual mandi menggunakan air kencing sapi. Tradisi ini muncul dari keyakinan agama yang menempatkan sapi sebagai hewan suci, lambang kemurnian, dan sumber kehidupan. Dalam praktiknya, cairan yang disebut gaumutra ini digunakan dengan cara dituangkan ke kepala dan tubuh, atau dipakai untuk membasuh diri dalam upacara keagamaan tertentu. Bagi para penganut yang meyakininya, gaumutra dianggap mampu membersihkan diri dari dosa, mengusir energi buruk, dan memberi manfaat bagi kesehatan karena dipercaya mengandung zat alami yang berguna. Meski terdengar asing bagi banyak orang di luar India, tradisi ini tetap dipertahankan oleh sebagian masyarakat yang taat, terutama di wilayah pedesaan dan saat perayaan yang berkaitan dengan penghormatan kepada sapi. Di India, pemandangan orang mandi dan berendam di sungai yang tampak keruh bukan hal yang aneh. Meski airnya jauh dari jernih, mereka melakukannya dengan rasa syukur dan kebahagiaan. Sungai itu adalah Ganga, sungai yang disucikan oleh banyak penduduk setempat. Bagi mereka, mandi di sungai Ganga bukan sekedar membersihkan diri, melainkan bentuk penghormatan kepada dewa yang dianggap sebagai lambang kesucian dan sumber kehidupan. Setiap tahunnya, jutaan peziarah dari berbagai wilayah datang untuk melakukan snan, mandi suci, yang dilakukan terutama saat perayaan besar seperti Kumbh Mela. Saat mandi, mereka akan menenggelamkan tubuh hingga kepala sambil berdoa, lalu memercikan air ke kepala dan tubuh sebagai simbol pemurnian diri. Sebagian peziarah bahkan membawa pulang air sungai Ganga dalam botol kecil. Air itu kemudian disimpan atau digunakan dalam upacara keagamaan di rumah, karena diyakini memiliki kekuatan suci yang membawa berkah dan keberuntungan. Ketika cuaca sedang terik dan suhu air kolam meningkat tajam, para peternak ikan punya cara unik untuk menyelamatkan panen mereka. Balok-balok es besar dilemparkan ke dalam kolam, satu persatu, hingga permukaannya tampak penuh. Tujuannya sederhana, untuk menurunkan suhu air dengan cepat dan mencegah ikan mengalami stres panas yang bisa berakibat fatal. Saat suhu air melewati 30 derajat Celcius, kadar oksigen di dalam air menurun drastis, membuat ikan kesulitan bernapas. Dengan menambahkan es dalam jumlah besar, suhu air bisa kembali stabil, kadar oksigen meningkat, dan ikan pun kembali aktif berenang. Es yang digunakan biasanya berasal dari pabrik lokal, dibawa menggunakan truk, lalu disebar dengan perahu agar merata ke seluruh kolam. Dalam beberapa jam saja, suhu air turun beberapa derajat dan ikan terlihat lebih tenang. Meski biayanya tidak sedikit, para peternak tetap melakukannya. Karena bagi mereka, lebih baik mengeluarkan uang untuk membeli es daripada kehilangan seluruh hasil panen akibat suhu ekstrim.